kasih. Ini suasananya ini kayak menjelang reformasi. Masih Cuman dulu kalau rapat-rapat begini di luar udah siap bos. Terakhir dulu ya. tinggal ngangkut. Jadi nggak ada kata lain. Kata-kata itu harus dilaksanakan dalam bentuk demo-demo. Wih, ini perintah udah. Iya. Harus dilaksanakan ini. Jangan sebut-sebut Jokowi lagi. Saya itu juga udah lupa ya. Ini saudara Rizal dari Jokowi. Iya. Kita harus menyongsong masa depan. Ngapain negara ini? Ini Recep ini umurnya 2 tahun. Mungkin sekarang juga udah pingsan-pingsan ya. Oh, mantap. Nah, jadi ke depan gimana? Program inilah ya, kata Riza Ramli harapannya dari ruangan ini. Jangan sampai disabot nanti reformasi oleh namanya kelompok Ciganjur lagi. Jangan sampai kelompok-kelompok status quo itu hidup kembali. Nah, dalam kerangka perjuangan ya, tanpa akhir perlu integritas ya, berani berkorban. Kita jejak-jejak Bongke seperti dalam film itu harus kita rujuk ya, bagaimana walaupun bangsa sendiri, bangsa Belanda, tapi kalau dia berkhianat terhadap hak asasi manusia, dia melawan. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Nah, bisa kan? Tapi jangan main medsos saja dong. Langsung turun, gimana organisasinya, jaringannya ini yang belum terjadi. Karena kita kena penyakit gadget ini, ya begitu. Nah, Brinson ini salah satu contoh yang tidak takut ya, tidak takut sama sekali. Pada waktu kantor saya di Skepi, di Invite, meja saya mulai diacak-acak oleh kita, dulu dikasih tulisan macam-macam. Saya sama Prinsen lapor ke Panglima ya, TNI ya, Agung Gumelar. Sama Prinsen Mas Sunardi. Berani nggak Prinsen? Ayo, udah berangkat. Sama Tia, ya, sampai Cilangkap, Tia pakai sendal, nggak boleh masuk. Kita cari itulah pinjaman sepatu ya, terdanu di situ diambil kalau masuk. Prinsen dengan beraninya di depan Panglima itu memaki-maki Panglima TNI karena tidak bisa mengorganisir anak buahnya ini, intel-intel itu. Bukan takut dengan tentara, macam-macam, labrak Kapolrinya. Tunggu di ruangannya, itu kita ke ruangannya ya. Mana yang namanya Agung dulu. Nah sejak itu saya sama Prinsen plus Yopi ini hilang-hilang. Berani tapi hilang-hilang juga. Itu setiap ada acara internasional di Jakarta kita pasti udah dipanggil, dikumpulin di hotel itu. Awas, jangan macam-macam, jangan ribut. Siap, ngapain juga ribut. Habis selesai acara baru kita demo. Jadi dulu itu langganan setiap ada acara event internasional di Jakarta, 3 ini, Yopi, saya Prinsen itu mesti dipanggil, dijamu oleh Panglima lengkap dengan siapa tuh anak buahnya itu dengan kaleng-kaleng yang menempel di bajunya itu. Ya kita nggak takut. Nah, levelnya seharusnya sudah di situ, jangan dikejar-kejar, ditangkap diaman dan enggak, terus ada gerakan-gerakan langsung mukul kepalanya. Tapi itu tentunya dengan risiko. Nah, kenalan saya dengan Bongke sebenarnya ketika saya di LSM, walaupun waktu mahasiswa saya juga kenal di Bongke ya, dari tulisan-tulisannya. Organisasi saya adalah lingkungan hidup, pelestarian hutan, tapi kemudian juga bikin organisasi hak asasi manusia, namanya Invite gitu. Saudara Tiap dari sana ya,
Aris untuk Markus Lenon, dan kita sepakat dengan Bunker, hak asasi manusianya mengakui self-determinism right, hak orang untuk merdeka, hak orang untuk memberontak, boleh. Saya bilang di Amerika dijaga kok, negara bagian dulu punya undang-undang untuk memberontak. Nah disitulah saya dan Bunker satu aliran, tentunya berbeda dengan LBH ya, Bung Pasca ya. Dulu yang kita kumpuli ya OPM, Aceh Merdeka, mana lagi itu yang mau merdeka lagi, Timur Timur, semua itu ngumpul di tempat kita karena kita hargai, tetapi kita bilang perjuangkan hak kemerdekaan Anda sebagai bangsa, tapi melalui forum-forum dan tidak cengeng, tidak menipu, tidak membunuh, tidak anti hak asasi manusia. Nah, saya dengan Prinsen inilah dulu yang mengirim sebenarnya pejuang-pejuang self-determinism right ini, OPM keluar negeri kalau ada pertemuan-pertemuan internasional. Jangan tanya di mana orang-orang itu bisa keluar negeri. Kita punya cara-cara sendiri. Bahkan orang-orang itu sudah ada yang jadi duta besar di Timur, di Inggris, di Portugal, itu semua adalah orang-orang Britain dan saya. Jadi tanpa orang-orang yang mau berdiri di depan dan pasang badan, nggak ada perubahan ini. Harus pasang badan, harus berani berhadapan dengan tentara-tentara itu. Saya sendiri sudah tidak terhitung dengan Prinsen dan GOP ini berapa kali diinterogasi, tahanan rumah, tahanan total, dan terhitung waktu itu. Nah, hanya ketika saya kenal sama Prinsen, saya ajak Prinsen sampai kapan kamu itu melawan rezim dengan nulis-nulis surat kayak gini. Saya bilang harus diakhiri lah. Kita harus mengorganisir massa, mengorganisir aktivis mahasiswa, dan pada waktu itu ya LBH, SKEPI, dan LPH inilah pusat-pusat gerakan pada waktu itu, termasuk mengongkosi mahasiswa-mahasiswa yang keluar kota. Ada konflik-konflik tanah, kita kirim ke sana. Untuk bikin konflik makin besar. Jadi yang konflik itu komunitas ada. Basis materialnya itu orang-orang yang melawan rezim saat ini. Bukan apa ini, narasi-narasi yang dilansir di itu, di medsos, tapi benar-benar bergerak secara terorganisir. Dan pada waktu itu kita mulai ya, juga sama Prinsen, kasus tanah, kasus lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Itu semua yang kita garap untuk memulai melawan Soeharto menurut termasuk organisasi buruh yang dulu dilarang. Kita dirikan waktu itu organisasi Serikat Buruh Merdeka Setiakawan. Itu adalah serikat buruh pertama kali di era Soeharto yang setelah kita proklamirkan kita dikejar-kejar. Rumah kita dijagain intelnya bikin warung rokok, dan warung rokoknya sekarang maju-maju gara-gara mintain kita ini. Jadi sosial ya. Jadi apa yang saya katakan, tanpa trigger, tanpa keberanian, integritas, rencana-rencana perubahannya yang akan datang itu hanya menjadi kisah-kisah, cerita-cerita, orasi-orasi. Siapa yang akan bergerak? Ya orang itu akan kembali aja terundel aja. Mereka menjadi makanan dari musuh kita. Kalau musuh kita bersedia memberi uang, langsung ke sana. Karena apa? Tidak diorganisir. Memang mengorganisir itu butuh biaya, itu masalah besar. Tapi saya dulu juga pernah ya kita rencanakan bikin namanya demonstran mandiri.
demonstran itu jangan cari-cari siapa yang bayarin demonstrasi, tapi siapkan ransel, 2 kali makan udah ada di situ, 2 rantang, pakaian udah siap, ada uang sedikit, ya udah itu modal dia demo, udah nggak perlu nunggu dana dari siapa lagi. Karena apa? Karena dia berniat untuk memperjuangkan itu. Pada 778 dulu kita kalau mau demo zaman Soeharto itu mandi mayat kita malamnya, udah siap mandi kembang karena besok pasti kemungkinan meninggal atau enggak akan terjadi. Kalau sekarang begitu masih belum ya, nanti harus siap. Memang begitu. Ngadepin jangan sampai ngeluh-ngeluh soal kilometer 50, ya itu perubahannya ya kayak gitu biasa aja gitu. Itu dulu ya saya tak gimana nggak takut. Kalau sekarang pikir juga, pikir kan, harus pakai perhitungan. Dibuatlah perhitungan itulah. Prison sampai terakhir saya kira saya berhasil mengasuh Prison. Saya datangin rumahnya, ada sopirnya namanya Pak Mulani ya. Lalu Pak, antar Pak Prison ikut demo. Dia nyeret-nyeret saya dulu. Jangan nulis-nulis aja protesnya, terjun dalam gerakan melawan. Nah disitulah Prison mulai terikat. Saya dulu sudah begitu, katakan. Saya ini tentara Belanda dulu gitu. Mulai terpanggil. Tapi saya tidak lama bisa ikut di dalam demo-demo seperti diceritakan. Karena setelah itu kena serangan stroke ya. Stroke beberapa kali ya, 2 kali ya. Terus ditambah gulanya juga tinggi pada waktu itu. Akhirnya walaupun gimana, dalam sejarah Bongke ini merupakan sosok yang tidak bisa kita lupakan karena dia adalah tokoh-tokoh yang siap jadi martir pada perjuangan-perjuangan modern ya, kayak dulu. Nggak pakai jihad-jihadan gitu, kita konsisten, berani, apapun risikonya kita tanggung. Nggak usah baca-baca macam diketahui sama kafir liberal. Saya kira gitu Bung Pasca, kita diskusi aja. Ya. Tentang Wiranto nih Pak Bung Nandel sekalian. Wiranto itu profil sebenarnya dulu saya inginnya tentara itu kalau mau berpolitik udah pensiun. Nah, dia inilah melaksanakan. Saya udah pensiun, boleh politik nggak? Boleh Pak, sekarang saatnya bikin partai politik. Memang begitu. Jangan maki-maki Gatot Nurmantio, itu nggak salah. Kalau udah pensiun berjuang lah. Tapi berjuang beneran, jangan berjuang bagian dari berdiri politik. Itu biasanya tentara begitu. Terima kasih. Racikan Berita